Tahiyatul Misiliyah Kiai Haji Hashim Asy'ari, kepala dan murid terhadap guru bin Sofil Asyir Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kula saking kelas Doso Abdul Rahman. Kepangatan kula Raditya Putra. Dinten niki kula dados dalang direncani Muhammad Abdul Rahman. Ngagelaken pagelaran drama musikal ingkang nyritakaken cincin lemah endut kalih satri maringi pepandang Nusantara. Kami dari kelas 10 Abdul Rahman. Perkenalkan, saya Raditya Putra. Hari ini saya sebagai dalang ditemani Muhammad Abdul Rahman mengadakan pagelaran drama musikal yang menceritakan tentang cincin, lumpur, dan santri yang telah menerangi Nusantara. Sugeng midhangetaken. Selamat menyaksikan keteladanan murid terhadap guru. Saat santri-santri sedang berzikir dan bersolawat dengan Kiai Khalil, ada salah satu santri yang terlihat bingung mencari Kiai Khalil. Saat dia masuk, ada santri lain bernama Eko yang membantunya mencari Kiai Khalil. Setelah zikir pagi itu selesai, para santri-santri bersalaman dengan Kiai Khalil, kecuali Eko yang membawa Hashim ke Kiai Khalil yang ada di depan. Assalamualaikum, permisi Kiai, ini ada santri baru. Assalamualaikum Kiai, saya Hashim, saya dari Jombang. Saya datang untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Waalaikumsalam. Ya sudah, kalau begitu Hashim, Kiai, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah Hashim, jadi saya antarkan ke kamar dulu ya. Terima kasih Kiai. Hashim dan temannya sedang berjalan di lapangan setelah beberapa hari menuntut ilmu di pesantren Kademangan. Assalamualaikum kalian berdua. Saya memberi amanah kepada kalian untuk mengembala sapi dan domba. Waalaikumsalam Kiai. Baik, kami akan melaksanakannya. Sesampainya Hashim dan temannya di kandang, Hashim langsung membawa 2 domba dan 1 sapi ke samping sawah, lalu memberi makan ke hewan ternak Kiai Khalil. Tetapi saat Hashim dan temannya sedang santai menunggu hewan ternaknya makan, ada kejadian yang sangat tidak terduga. Wah, ini udara di sekitar sejuk sekali. Iya ya, sejuk sekali. Loh, Hashim, kau rasa aja lo atau iki? Koyoke wedhuse yo siji iki. Waduh, Piye kek? Bisa lagi. Hashim, ayo iki golek wedhuse mumpung Kiai durung ngerti. mereka mencari domba yang hilang itu sampai maghrib pun tiba. Dombanya nih. Sudah waktu maghrib, dombanya masih belum ketemu sama sekali. Lebih baik kita memberi pakai saja. Sudahlah,
Nggak boleh dulu nih waktunya. Kita mau saja memberitahu Kiai. Mereka memutuskan untuk berbalik arah sambil membawa sapi dan unta. Tetapi saat perjalanan menuju asrama, mereka malah menemukan domba yang sedang dicari. Danang, bukan tentu domba yang kita cari. Iya ya, itu domba yang kita cari. Hasim, ayo kita ambil lagi sebelum dia kabur lagi. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, dombanya ketemu. Mas, Mbak, nyuruh sewu, curug jaga nama udah sekali begini ya. Satu suruh ya Mas, Mbak. Setelah itu, Hashim dan temannya pergi ke asrama untuk memberitahu Kiai, sekalian memberi alasan kenapa telat sholat maghrib. Assalamualaikum Kiai. Kami sudah kembalikan sapi dan domba-dombanya kembali ke kandangnya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalian berdua telah menjalankan amanah dengan baik. Tapi kalian kenapa telah menunaikan sholat maghrib? Tadi salah satu dari dombanya hilang Kiai. Jadi kami mencarinya dari waktu sore hingga menjelang maghrib. Jadinya kami tidak sempat untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah bersama santri-santri yang lain. Baiklah, jika alasan kalian berdua seperti itu, silakan menunaikan sholat berjamaah. Terima kasih Kiai telah memaafkan kesalahan kami. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saat Ba'da Isya, Kiai Khalil mengadakan kajian rutin kepada santri-santrinya. Dalam Islam, pengunjung diibaratkan memakan pada saudara sendiri yang telah mati. Fitnah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 91. Wal fitnatu asyadu minal qatl, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Demikian pula, bercanda yang keterlaluan atau kelewat batas tidak hanya sia-sia, tetapi juga bisa membuat orang lain marah karena merasa tersinggung. Sekian kajian rutin dari saya. Semoga dapat dicerna dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, Hashim keluar dari kamarnya untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi di depan kamar mandi, dia tidak sengaja melihat Kiai Khalil yang sedang merenung. Hashim pun menghampiri Kiai Khalil dan menanyakan apa yang sedang beliau renungkan. Assalamualaikum Kiai Khalil. Kiai, kenapa merenung? Waalaikumsalam Hashim. Saya barusan kehilangan cincin pernikahan saya. Astagfirullah, mau saya bantu cari nggak Kiai? Saya bisa minta bantuan untuk mencari cincin juga ke santri-santri yang lain. Oh iya, nanti kali Kiai pergi ke mana? Saya terakhir kali ke toilet untuk membuang air kecil. Tetapi saat saya keluar, cincin di jari manis saya hilang. Tolong ya Hashim, terima kasih sudah mau membantu saya. Hashim pun pamit kepada Kiai Khalil dan meminta santri lainnya untuk membantunya mencari cincin Kiai Khalil yang hilang tersebut. Tetapi yang ingin membantunya hanya Dana dan Eko. Setelah Eko, Dana, dan Hashim mencari di kamar mandi, mereka tidak menemukan cincin yang mereka cari. Sekarang Hashim, Dana, dan Eko sedang berdiri di depan kamar mandi dengan kebingungan. Kira-kira kita harus cari di mana lagi ya? Apa kalian ini ide?
kalau izin itu masuk ke dalam keadaan ya, karena kita tidak menemukan sama sekali orang lagi. Kita harus ke setting dong. Ya sudahlah, gimana lagi? Kita udah beli dulu jadi untuk beli sesi tank. Dulu saya tidak bisa membantu kalian, soalnya saya tidak kuat menahan bau. Mereka berdua lalu meminta izin pada sang Kiai Khalil untuk masuk ke dalam septic tank pesantren tersebut. Setelah mendapatkan izin dari sang Kiai Khalil tanpa rasa jijik dan hanya karena mengharapkan keberkahan dari Kiai Khalil, Hashim dan Dana akhirnya masuk ke dalam septic tank dan mengeluarkan kotoran untuk mencari cincin yang dicari. Di tengah perjuangan mereka mencari cincin yang hilang tersebut, Danang mengeluh dan alhasil ia menyerah untuk mengeluarkan kotoran. Aku sudah capek mengeluarkan kotoran yang banyak ini. Setelah semua kotoran dikeluarkan dan kemudian cincin tersebut ditemukan, Hashim pun menyerahkan cincin itu kepada sang Kiai Khalil. Assalamualaikum Kiai. Ini cincin yang dicarikan Kiai bukan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu cincin yang saya carikan. Terima kasih wahai Hashim, karena kamu sudah menemukan cincin yang sangat berharga bagi saya. Aku ridho padamu wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Beberapa bulan kemudian, Hashim pun pergi untuk belajar agama di berbagai pesantren di Nusantara, seperti pesantren Sono, Siwalan Panci, Bangkalan Madura, dan Lamitan Turban. Setelah Hashim menyelesaikan studinya, ia beristighfar dan sowan ke Kiai Khalil untuk mendapatkan petunjuk sebelum keberangkatannya ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia menuntut ilmu di Mekah dan tidak lama kemudian menjadi salah satu imam besar di sana. Pada hari saat suatu hari, Kiai Hashim pun mengadakan kajian di Mekah pada orang-orang di sana. Kiai Hashim tersadar bahwa di tengah barisan santrinya tersebut terdapat Kiai Khalil yang sedang ikut memperhatikan kepaharannya di bidang hadis yang diakui oleh dunia itu. Bahkan Kiai Khalil tidak segan berguru tentang ilmu hadis kepada Kiai Hashim. Setelah pengajian kitab hadis tersebut selesai, Kiai Khalil beranjak pulang. Pemandangan bersahaja dan tawadu terlihat, yakni ketika Kiai Khalil hendak meraih sendalnya. Namun, Kiai Hashim berhasil mendahului untuk meraih sendal gurunya itu. Kemudian, ia memakaikannya pada kedua telapak kaki Kiai Khalil dengan rasa penuh hormat. Assalamualaikum Kiai Khalil. Waalaikumsalam. Mengejutkan saja. Saya kira siapa? Masya Allah, mengapa engkau di sini wahai guruku? Saya memang gurumu dahulu, tetapi sekarang kamu yang menjadi guruku. Beberapa minggu kemudian, Kiai Hashim berpulang ke Indonesia dan disambut oleh para santri dan mendapatkan gelar Kiai dan Adrotus Syekh. Di Indonesia, daerah Jawa Timur, Kiai Hashim mendirikan pesantren yang dinamakan Tugu Ireng. Di pesantren itu pun, Kiai Khalil ikut menjadi santri.
Salam.